Wow, suara apa itu? Itu kan lagu Natal. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Pater Octavianus UB, SPD dari Manila, Filipina. Dengan tema yang sangat menarik, Keluarga Kudus Nazaret menjadi model Kristiani. Mari kita mendengarkan bersama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap tinggal dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmahnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa dan selamat merayakan Pesta Natal untuk kita sekalian di mana saja berada. Semoga Pesta Natal, pesta kelahiran Yesus, membawa sukacita dan damai bagi kita sekalian. Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus Nazaret. Tentu yang dimaksudkan dengan keluarga kudus Nazaret adalah Yesus, Maria, dan Yosef. Lalu mengapa mereka disebut keluarga kudus? Mereka disebut keluarga kudus karena setiap anggota, setiap mereka mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Maria mempersembahkan diri kepada Tuhan, menyediakan rahimnya bagi Yesus, dan juga bersedia menjadi ibu Yesus. Santo Yosef mempersembahkan dirinya menjadi figur seorang ayah secara fisik, merawat, mendidik, dan membesarkan Yesus. Dan Yesus sendiri mempersembahkan diri dengan menjalankan misi perutusan Bapa. Kata kudus dalam keluarga ini tidak sekedar berasal dari kekudusan bayi Yesus, tetapi bagaimana mereka dengan setia menjalani kehendak Tuhan.
bahkan dalam saat-saat yang tidak mudah, dalam saat-saat yang sulit yang mereka alami. Dalam bacaan pertama, seorang wanita yang bernama Hana tiada henti-hentinya datang kepada Allah, datang ke bait Allah, mencurahkan kepedihan hatinya karena penderitaan-penderitaan hidup yang ia alami. Ia sering dipandang rendah oleh istri kedua dari suaminya karena tidak memberikan keturunan. Namun karena imannya yang luar biasa, Tuhan mendengarkan jeritan hatinya. Tuhan membuka kandungannya dan ngaruniainya seorang anak. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Bacaan kedua, dalam surat pertama Rasul Yohanes menasihati setiap orang yang menamakan dirinya sebagai anak-anak Allah harus memiliki iman yang teguh dalam Yesus. Iman dalam Yesus tidak hanya bangga sebagai pengikut Yesus, tetapi harus diwujud nyatakan, ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Maria dan Yosef telah menunjukkan dalam kehidupan keluarga. Maria dan Yosef melewati suka dan duka kehidupan keluarga secara bersama-sama, mulai dari ketakutan atas ancaman Herodes untuk membunuh bayi Yesus hingga pada sukacita di Nazaret, dari ketakutan dan kecemasan kehilangan Yesus di Yerusalem sampai pada kegembiraan dan kelegaan ketika menemukan kembali Yesus. Keluarga kudus menjadi model bagi keluarga Kristiani karena beberapa alasan. Yang pertama, karena kesetiaan iman kepada Allah, karena kepasrahan yang total kepada kehendak Allah, sebagaimana yang ditunjukkan Maria dan Santo Yosef. Tanggung jawab saling menerima dan memaafkan satu sama lain. Hal ini sangat jelas dalam kisah Injil bahwa Yesus tertinggal di Yerusalem. Setelah perayaan Paskah membuat Maria dan Yosef panik dan takut. Mereka pun bertanggung jawab mencarinya, dan setelah menemukannya mereka pun membawanya kembali ke Nazaret, merawat dan mendidiknya, dan Yesus bertumbuh dalam kebijaksanaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, keluarga kita akan menjadi keluarga yang menyerupai keluarga kudus Nazaret apabila setiap anggota mempersembahkan diri kepada Allah. Persembahan diri hanya akan terlaksana, hanya akan terjadi kalau ada iman dan kepasrahan pada kehendak Ilahi. Keluarga kudus tidak berarti hidup tanpa persoalan. Keluarga kudus tidak berarti keluarga tidak mengalami tantangan atau masalah hidup. Keluarga kudus mengalami tantangan atau masalah hidup. Tetapi yang harus kita tahu, yang harus kita pegang, kemana dan kepada siapa kita perlu berlari. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang menyerupai keluarga kudus Nazaret kalau kita selalu menghadirkan Yesus dalam keluarga kita. Apa artinya dan bagaimana caranya? Arti dan cara yang paling sederhana adalah memiliki waktu untuk berdoa bersama keluarga kita, mengajarkan hal-hal yang baik kepada
pada anak-anak kita. Orang tua menjadi contoh teladan bagi anak-anak, dan anak-anak perlu menaruh respek, hormat terhadap orang tua mereka. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang menyerupai keluarga Nazaret apabila ada saling menerima keterbatasan, ada pengampunan satu sama lain. Dalam kehidupan keluarga tentu tidak luput dari persoalan hidup, entah itu dari keluarga kita sendiri dari dalam, ataupun persoalan-persoalan yang datang dari luar. Namun apabila kita memiliki hati untuk saling memaafkan, untuk saling menerima keterbatasan, saling mengerti kekhilafan satu sama lain, maka sekalipun banyak tantangan, ada besar harapan bahwa semua persoalan akan berlalu dan keluarga kita akan tetap menjadi utuh dan kokoh. Karena di sana ada pengampunan, dan pengampunan adalah buah dari cinta kasih, dan cinta kasih itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri mau memaafkan, mengampuni kita manusia yang berdosa. Mengapa manusia sulit memaafkan satu sama lain? Mari kita bermurah hati seperti Bapa yang bermurah hati, yang senantiasa mencintai kita dan mau mengampuni dosa-dosa kita. Akhirnya saya mengucapkan sekali lagi selamat merayakan pesta keluarga kudus dan selamat Natal untuk kita sekalian. Amin. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Good feelings will bring to you and happy. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ada ayam, ada domba, binatang mana yang berbulu lebat? Tak terasa saat bahagia tiba, kuucapkan selamat Natal buat sahabat. Burung jalak, burung tekukur, jangan disimpan di dalam kardus. Jadilah orang yang selalu bersyukur, teladan hidup keluarga kudus. Aku taman tanpa redup, punya niat dibelikan jangan. Tetaplah semangat dalam hidup, sanggup melayani tanpa perhitungan. Kami dari tim Light Spirit SMDM mengucapkan Selamat Natal Dan Tahun Baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya di bawah ini serta share video-video kami. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Semangat melayani dengan sepenuh